Seorang istri di Tapanuli Utara nekat membakar jas suaminya hingga membuat rumahnya hangus terbakar. Penyebabnya adalah sang suami berujar akan menikah lagi di saat kondisi rumah tangganya sedang tidak harmonis. Ya Tuhan, nasi Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan, Bapak Tuhan. Kobaran api membakar rumah pasangan suami istri Anggiat Silalahi dan Dina Boru Nenggolan di Desa Panggurdotan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Musibah yang terjadi pada dini hari itu dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah yang semi permanen. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Setelah diselidiki, kebakaran terjadi di latar belakangi prahara rumah tangga Anggiat dan Dina. Sehari sebelum kebakaran, Dina dan Anggiat yang hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis berkomunikasi melalui telepon. Saat itu sang suami meminta istrinya untuk menyimpan kemeja putih yang akan dipakai saat dirinya menikah lagi. Perkataan itu membuat Dina naik pitam dan membakar kemeja suaminya yang tersimpan di lemari. Dengan cepat api menyambar pakaian lain. Kobaran api pun semakin besar dan cepat merambat ke penjuru ruangan karena bangunan semi permanen. Keterangan dari warga dan juga dari keluarga, Anggiat Silalahi ini meninggalkan rumahnya, istrinya, sehingga ada sedikit ada depresi, ada stres yang dipicu atas hal-hal sebelumnya. Sebenarnya setelah kita tanya langsung kepada ibu itu, dia sebenarnya kesal sama suaminya. Jadi diambil jasnya karena kesal, karena sudah diisu-isukan atas informasi yang diterima akan kawin lagi atau gimana lagi, berkeluarga lagi, diambil jasnya itu, diambil jasnya di. Pelaku kemudian menjalani pemeriksaan di Polres Tapanuli Utara. Di Asahan, Sumatera Utara, pemirsa, sakit hati suami menikah siri, seorang istri nekat mencelakai suaminya dengan menyewa orang bayaran. Wajah suami pun dirusak akibat luka bakar disiram air keras. Pria dan dua wanita ini digelandang ke Polres Asahan karena terlibat penganiayaan berat pada pria bernama Muhammad Irsad, warga desa Punggulan, Asahan, Sumatera Utara. Ironisnya, salah satu pelaku adalah Lely Juliana, istri korban, yang menjadi otak dari penganiayaan menggunakan air keras. Pelaku tega mencelakai suaminya lantaran sakit hati dibohongi suami yang menikah siri dengan wanita lain dan sudah berjalan 2 bulan terakhir. Sakit hati. Sakit hati. Sakit hati kenapa? Terus suaranya Bu? Yang kuat. Sakit hatinya kenapa? Suami ini menikah lagi, enggak sendiri. Oh, suaminya menikah lagi. Jadi sakit hati. Penyiraman air keras ini bermula saat Lely Juliana bercerita pada Nurminah yang merupakan besannya jika dirinya sakit hati mengetahui suaminya telah menikah siri. Mendengar itu, Nurminah menyarankan untuk menyewa orang bayaran, yakni Hardiansah, untuk memberikan pelajaran dengan menyiram air keras ke wajah korban. Pada hari kejadian, korban Muhammad Irsad yang sedang membonceng pelaku Lely Juliana dihadang pelaku Hardiansah di Jalan Dusun 1 Desa Punggulan. Pelaku langsung menyiramkan air keras yang mengenai wajah dan tangan korban. Usai beraksi, Hardiansah langsung kabur. Selain mengenai korban, air keras tersebut ternyata juga mengenai wajah dan tangan Lely Juliana. Bang, abang diupah berapa sama pelakunya, Bang? Masih 500.000. Dijanjikan berapa diupah? Janjinya 2 juta rupiah. Itu abang kena harus keras juga saat melempar juga? Kena. Korban ini adalah menikah kembali, nikah siri dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan si istri merasa cemburu yang sangat dan merasa sakit hati. Jadi sehingga si istri ketemu dengan besannya yang bernama NM, kemudian merencanakan untuk melakukan perbuatan penyiraman air keras ini kepada si korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Asahan. Dan pelaku Lely Juliana juga harus terpisah sementara dari suaminya karena bersama 2 pelaku lain terancam hukuman 12 tahun penjara.
Terbuai janji manis akan dinikahi oleh selingkuhannya, seorang istri di Karawang, Jawa Barat tega membunuh suaminya. Ironis ya pemirsa, pelaku bersama orang ketiga dalam pernikahannya tersebut ternyata juga pernah meracuni korban, namun gagal hingga akhirnya bersandiwara jika suaminya tewas dibunuh orang lain. Wanita warga desa Tambak, Sumur, Karawang, Jawa Barat ini hanya tertunduk malu saat dihadirkan dalam gelar perkara di Polres Karawang. Bersama AN yang juga pria selingkuhannya, N ditangkap karena menjadi otak pembunuhan suaminya, Muhammad Ota. Pasangan selingkuh ini menghabisi korban agar bisa segera menikah. Keduanya diketahui sudah menjalin hubungan cinta terlarang setahun terakhir dan menganggap korban adalah penghalang cinta mereka. Pada percobaan pertama, korban pernah lolos dari maut saat diracuni. Keduanya kemudian merencanakan pembunuhan, seolah-olah korban dihabisi orang lain di rumahnya. Pada malam kejadian, korban yang sedang tidur dianiaya AN menggunakan alat penumbuk padi tradisional hingga tewas. N yang melihat suaminya meregang nyawa lalu bersandiwara dan mengaku suaminya dibunuh. Polres Karawang yang menyelidiki kasus ini menemukan kejanggalan dari pengakuan pelaku N. Setelah diperiksa intensif, polisi menemukan percakapan N dengan AN di ponsel keduanya yang merencanakan pembunuhan korban. Jadi korban ini kan jual beli beras. Sebelumnya pelaku ini juga menjual beras kepada korban. Dari hasil pemeriksaan sempat sakit hati karena menurut tersangka AN ini harganya itu kurang, tidak sesuai. Motif lain memang mereka berdua ini rencana melakukan pernikahan apabila si korban meninggal dunia. Ini ajakan dari tersangka AN menjanjikan untuk akan menikahi tersangka N apabila korban meninggal dunia. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti diantaranya 1 alat penumbuk padi tradisional dan 3 ponsel milik pelaku. Atas perbuatan kejinya, pasangan selingkuh ini kini mendekam di sel tahanan Polres Karawang. Selain mengakhiri cinta terlarang dan melupakan mimpi akan menikah, keduanya kini menanti vonis hakim. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Masih dari Karawang, Jawa Barat, pemirsa, November 2021 lalu seorang istri menyewa 7 orang untuk membunuh suaminya yang merupakan pengusaha rumah makan. Sang istri sakit hati karena suaminya memiliki wanita idaman lain. Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang, Jawa Barat menangkap 6 dari 8 pelaku pembunuhan terhadap pengusaha rumah makan Khairul Amin. Seorang diantaranya merupakan istri korban yang menjadi otak pembunuhan. Pembunuhan Khairul Amin dilatar belakangi wanita idaman lain. Menurut NW, suaminya sering meminta uang untuk selingkuhannya. Sebelum melakukan penganiayaan, para pelaku sempat mengirimkan santet kepada korban. Namun upaya tersebut tidak berhasil. NW kemudian mengubah strategi untuk membunuh suaminya. Dengan bayaran 30 juta rupiah, 7 pelaku diinstruksikan melakukan penganiayaan. Eksekusi dilakukan setelah mendapat informasi keberadaan korban dari istrinya. Para pelaku membuntuti korban setelah makan malam di kawasan Gor Panatayuda. Hingga tiba di dekat rumahnya di Jalan Jeruk, Kelurahan Nagasari, korban dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas. Dalam proses penyidikan, polisi menemukan bukti perjanjian kerja upaya pembunuhan yang dilakukan pada September 2021. Kami berhasil menangkap 6 pelaku. Dari hasil penyidikan, terungkap memang para pelaku ini sudah merencanakan sejak bulan September. Para pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, informasi tadi mengajarkan kita agar jangan bertindak gegabah saat emosi menguasai diri. Sebisa mungkin tenangkan diri agar bisa kembali berpikiran jernih. Karena setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar emosi hanya akan menyisakan penyesalan. Realita akan segera kembali dengan informasi terkait seorang pria yang mencabuli anak kekasihnya. Tetaplah bersama kami.